Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumul kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Amin, amin. Jemaah muslimah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, yang mana semoga dalam wasilah karamah dan mukjizat dari suratul Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Ala dunia wa qulubiyatin salihah ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan pada kita bersama Al-Kalam Haji Wudhu Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah al-Hadratin Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyati wa li baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah li asatidatina wa asatidah khusun Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantan, khusun Syekh Abdul Wahab As-Sa'rawi, khusun Syekh Haji Muhammad Khalid bin Abdul Latif Al-Ban, khusun Syekh Muhammad Hashim bin Asyar dan Syekh bahwa pas bahwa Kiai Haji Hasan Haji
Bisri Samsul Haji Muhammad dan Haji Mahfud Syabir Haji Zakwan Haji Muhammad Husain Ahmad wa khususan Habib Mudir wa nafa'ana fil mudarin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah khususan buat saudara-saudara kita yang lagi sakit, yang lagi kurang sehat. Wabil khusus Kang Nur Kholis. Tadi saya ke rumahnya Keren masih ada. Udah pulang ya. Mudah-mudahan buat Kang Nur Kholis lekas sembuh dan sehat, dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala dan bersama kita di mushola syariah. Dan semua yang sakit, apa anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, wasilah daripada membaca surat Al-Fatihah, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Eko Novianto, Ketua DKM Syariah. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, wabil khusus Bapak RW kita, Bapak Sodikun, ibu-ibu yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Kita akan lanjut pembacaan kitab Wasiyatul Mustafa halaman 17. Ibu-ibu kebagian kitabnya, Bu? Udah ya, udah kebagi. Halaman 17 baris ke-3 dari bawah. Baris halaman 17 baris ke-3 dari bawah. Walil alimi, ya walil alimi, ya walil alimi salasu alamatin. Udah ketemu ya Bapak Ibu ya, Bu? Udah ketemu, Bu? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walil alimi salasu alamatin sidqul kalami wajtinabul harami wattawadu'u walittaqiyyi salasu alamatin yattaqil kadhiba wal khabasa wa jalisus syarri wa yad'u syatral halali makhafata an yaqa'a fil harami. Ya Aliyu lisidqi salasu alamatin kitmanul ibadati wa kitmanus sadaqati wa kitmanul bukan ini nih maksiat ini. Wa kitmanul musibah ini harusnya. Masa menyembunyikan maksiat? Wa kitmanul musibah. Diganti itu, Pak. Wa kitmanul musibati.
Ya Aliyu walil ibadi salasu alamatin yumkitu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilu al-qiyama baina yadayillahi ta'ala. Titik. Nggak usah diikutin titiknya. Alhamdulillah. Kita lihat lagi halaman 17. Artinya, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Ya aliyu al walil alimi. Kemarin kita sudah membahas ada 3 perkara atau tanda ada tanda-tanda kebaikan. Di sini pasal di sini masih menerangkan tentang pasal tanda-tanda kebaikan. Tanda kebaikan itu diantaranya adalah orang yang memiliki tanda-tanda kesabaran. Yang kedua, orang yang memiliki tanda-tandanya dia beriman. Yang ketiga, orang yang memiliki tanda-tanda dia itu punya akal. Ya, gitu kan kemarin ya? Ya aja udah. Nah sekarang tandanya orang alim. Walil alimi, dan bagi orang alim itu salasu alamatin. Salasu ada 3 alamatin tanda. Orang alim itu orang yang belajar ilmu dan memahami ilmu. Apakah dia sudah dikatakan ulama? Belum. Yang dikatakan ulama itu adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Tuh. Ya. Kalau orang alim, apakah dia bisa dikatakan ulama? Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi kalau ulama, jadi kalau sebenarnya alim itu jama daripada jamanya ulama. Ya. Alim beda dengan ini alim ya. Alim. Ada juga alim. Ya. Ya. Jadi jamanya ulama. Jadi orang alim, orang yang ahli ilmu adalah orang yang belajar ilmu, mengerti ilmu dan mengamalkan ilmu. Tuh. Itu namanya ulama ya. Kalau bahasa kita mah kiai dah ya, kiai. Nah, orang alim boleh dikatakan orang alim, orang yang paham, orang yang ngerti. Nih kayak bapak-bapak nih ngerti. Bapak-bapak ngerti kan mana haram, mana halal ya? Ngerti nggak Pak? Ibu-ibu paham mana yang halal, mana yang haram. Ngerti ya Bu? Ketika Bapak melihat motor di depan rumah Bapak, apakah itu motor orang lain apa bukan? Harus diteliti dulu itu motor siapa. Kalau motor orang lain berarti itu bisa haram buat kita kalau kita milikin. Di depan rumah kita ada motor nih, bukan motor kita tapi kita miliki, berarti itu haram memilikinya. Nah, kita paham kayak begitu, berarti kita sudah alim, sudah ngerti. Ngerti. Ibu-ibu mau keluar rumah belanja tukang sayur, bahwasanya ibu-ibu itu ya wajib menutup aurat. Tuh. Nah, pas ibu-ibu keluar rumah nutup aurat tuh. Pakai jilbab, ya. Nah, berarti ibu sudah ngerti. Kalau ngerti namanya alimah buat ibu-ibu, buat laki-laki alim, ya. Nah, ini tandanya apa sih orang yang ngerti itu?
Tandanya apa sih orang yang alim itu? Salah satu alamat ada 3. Yang pertama sidqul kalam. Sidqul kalam, sidku jujur. Al-kalami ucapannya. Ucapannya jujur. Ucapannya benar. Enggak boleh bohong. Tuh. Kalau kita yang sudah merasa tahu, kita sudah merasa mengerti, tapi kita masih tukang bohong, bapak masih tukang bohongin istrinya, ibu masih juga tukang bohongin lakinya, itu berarti bukan termasuk tandanya alim. Kalau orang alim mengerti, dia itu ucapannya selalu jujur. Ucapannya selalu jujur. Ada nggak zaman sekarang kayak begitu, orang yang model begitu? Orang jujur. Ada nggak Pak? Ada nggak? Ada. Ini di sini nih. Insya Allah nih orang jujur semua nih. Ibu-ibunya jujur, bapak-bapaknya jujur. Insya Allah ya. Jujur ketika dia menyampaikan kebenaran, tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang dikurang-kurangin. Jujur di apa adanya. Makanya yang dia pakai kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran sekalipun yang disampaikannya itu pahit. Ya. Jadi tidak ada istilahnya nggak enak sama orang ketika ingin menyampaikan kebenaran. Nggak ada kamus kita menyampaikan kebenaran. Nggak jadi gara-gara yang kita ajak itu adalah orang berpengaruh. Ya, nggak ada cerita kayak begitu. Jadi kalau orang yang memiliki tanda kealiman, yang kedua adalah apa tadi itu? Yang kedua lagi. Yang pertama adalah sidqul kalam, jujur ucapannya. Nabi Muhammad itu kan Pak, bukan gelar, sifat wajibnya itu yang pertama adalah sidik, jujur. Tidak ada dari lisan baginda Rasulullah SAW kata-kata, ucapan atau baiat ya yang menarasikan tentang ketidakjujuran. Semuanya benar disampaikan oleh Nabi. Jangankan sama orang-orang yang dewasa, sama anak kecil pun Nabi nggak pernah bohong. Tuh. Apalagi ngebohongin gitu loh. Nabi nggak pernah bohong, apalagi ngebohongin. Nah, sidik, jujur. Orang alim idealnya adalah jujur. Orang kalau udah jujur Pak, mujur. Walaupun makannya sama bubur, ya tetap hidupnya makmur. Ya, makanya nanti kelak dia punya anak dinamakan Abdus Sabur, agar hidupnya selalu jujur ya, walaupun makannya sama kue cucur ya, hidupnya selalu teratur, pikirannya lurus, nggak pernah ngawur ya. Itu orang jujur tuh. Beda dengan orang yang kagak jujur, pikirannya ngelantur, pandangannya sudah kabur, padahal usianya sudah uzur, giginya sudah banyak yang gugur, makanya sudah ama bubur, udah siap untuk menggali lubang tuh ya. Tapi lagunya masih ngancur, masih ngelantur. Ya Allah, insya Allah kelak di kuburan bakalan hancur. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua wajtinabul haram wat tawadhu, senantiasa meninggalkan perbuatan yang haram. Tuh orang alim tuh, dia nggak mau melakukan perbuatan yang memiliki nilai-nilai keharaman. Ya, Pak RT udah memberikan tugas kepada warganya, setiap RT
harus ada jam ronda minimal 5 orang setiap warganya. Pak RW sudah buat tuh instruksi kepada semua RT, para ketua RT di lingkungan warga RW 29 agar segera dibuat jadwal ronda masing-masing, dibuat satu grup itu 5. Nah, ya kan. Nah, kalau orang yang ngerti, dia tidak akan mangkir dari tugas yang telah ditetapkan. Alah, ini mati ronda, bukan tugas agama ini, ngomongnya begitu. Ya, kata Pak RW, ayo pada kerja bakti, jangan pada males. Ini kagak kerja bakti dengan alasan emangnya ini urusan agama, bagian gue malas ikut kerja bakti. Nah, ya. Nah, orang yang model kayak begitu tuh orang yang egois. Hidupnya maunya enak sendiri. Ya. Hidupnya nggak mau diatur. Padahal hidup kalau diatur itu bakalan akur. Ya. Bakalan akur. Coba dah. Sekuat tenaga dia tinggalkan perbuatan yang memiliki nilai keharuman. Ya. Benar warganya Pak RW itu ronda. Ya. Kelompok pertama ada Kang Randy. Ya, ada Ustadz Tamam. Ada Bang Jenal, ada Kang Eko. Lagi pada ngeronda. Biar melek-melekan. Apa gimana melekin biar nggak pada ngantuk. Udah kita gaplek main gaplek. Kelepok. Iya kan? Wah, nggak semangat nih. Gimana kalau kita taruh 1.000? Ah, ayo 1.000. Iya kan? Kang Redi menang. Orang ada 5 orang. Wah, menang 5.000. Gimana nih? 5.000 mah sedikit. 10.000 deh, 10.000. Iya deh 10.000. Ya, Ustaz Tamam menang. Wah, 50.000. Gimana kalau 100.000? Udah 100.000. Wow. 100.000. Kang Eko yang menang. Wah, saya pasang 200.000. Ketahuan sama Pak RT. Dikasih sama Pak RW dikasih tahu lah, ini kok pada main gaplek. Nah, yang model kayak begitu ikut dah. Yang model kayak begitu dia tidak bisa meninggalkan perbuatan haram. Nah, orang yang nggak bisa meninggalkan perbuatan haram berarti dia bukan orang alim. Ya, bukan orang alim. Kalau orang alim pasti menjauh dari perkara-perkara yang haram. Ya. Ada dangdutan di tempat hajatan. Ya. Di tempat hajatan manggil artis, Masya Allah artisnya juga karu-karuan. Ya. Undangannya tulisan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami sekeluarga mengundang. Ya, undangannya begitu. Hiburan dangdut. Waduh. Setan bener. Ya Allah, di atasnya dengan rahmat Allah. Itu biasanya kan kalau ada acara-acara begitu dangdutan, pasti malamnya itu pertama sore masih biasa. Malam itu loh. Udah nggak karu-karuan. Ya, sampai ya Kang Redi dipanggil sama bininya. Papa pulang, udah malam. Enggak, lagi tanggung. Ya. Enggak tuh lagi megang mic, dijewer sama bininya. Oh no, Kang Redi yang di TikTok bukan Kang Redi di sini, bukan. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Udah gitu nyawernya ditaruhnya di kutang. Ya Allah. Itu yang dosanya paling gede siapa tuh? Hah? Yang punya hajat? Pak RW. Pak RW memberikan izin. Ya Allah. Iya, bukannya nggak boleh ya, silakan aja. Tapi yang normal, jangan sampai mengundang kemaksiatan, itu aja. Silakan mau dangdut, tapi yang rapih, yang sopan. Ya, bilangin Pak RW, tolong kalau mau bikin dangdutan jangan ada
yang apa namanya joget di atas panggung. Di bawah panggung dong. Kalau bisa jangan ada yang joget. Udah menikmatin biasa aja. Kan biasa kalau bukannya dilarang joget itu, ya, itu pasti mengundang. Kalau joget rame-rame itu pasti mengundang sesuatu yang bisa mencelakakan, yang bisa membuat gaduh dan seterusnya lah. Ya, biasanya begitu. Makanya ya kalau bisa mah bapak-bapak kalau mau hajatan ya jangan pakai organ tunggal. Ya, bikin konser yang gede sekalian. Ya Allah, ya. Dah, karena itu banyak orang yang nggak paham, Pak. Padahal orang kalau kondangan itu dia datang itu kan ngedoain, Pak. Ngedoain pertama kepada pengantennya, yang kedua ngedoain kepada ahli keluarganya. Datangnya orang yang kondangan itu doa, Pak. Cuman banyak orang yang nggak sadar. Nah sekarang bagaimana doanya itu nyampe, sementara acara di dalamnya itu adalah acara yang memiliki nilai-nilai kemaksiatan, ya. Tapi Pak RW jangan ngelarang langsung ya kasih tahu ya nggak apa-apa silakan, tapi mudah-mudahan jangan sampai ada mengundang kegaduhan, bukan keberisikan ya. Kalau ada dangdut pasti berisik ya. Atau Pak RW menyarankan emang hiburannya nggak ada lagi yang lain gitu ya, gimana kalau ini gitu kan. Nah, kasih masukan nggak apa-apa. RW kan sebagai kepala pemerintahan di wilayah punya kewenangan untuk ngasih tahu. Kalau Pak Eko nggak punya kewenangan, apalagi Kang Redi, apalagi saya, yang punya kewenangan itu Pak RT sama Pak RW. Ya, masa perumahan namanya As-Syariah, perumahan namanya As-Sakinah. Orang yang menjalankan syariat Allah pasti memiliki ketenangan, makanya namanya sakinah. Orang yang sakinah itu karena telah menjalankan syariat, makanya dibuatlah rumahnya namanya As-Syariah. Ya, saya ingat sekali tuh ceramahnya Habib Nopel di sini itu menjelaskan tentang As-Syariah. Iya itu Habib Jindan ya, Habib Jindan menerangkan tentang syariah. Orang yang sudah menjalankan syariat dengan benar, hidupnya akan mendapatkan ketenangan. Maka dibuatlah di sini namanya As-Sakinah. As-Syariah dengan As-Sakinah. As-Sakinah adalah upaya besar, hasilnya akan mendatangkan sakinah. Makanya benar nih perumahan namanya apa? As-Syariah dan As-Sakinah. Makanya orang yang tinggal di As-Syariah, orang yang tinggal di As-Sakinah, kalau lelagunya kagak sesuai dengan syariah, kira-kira malu apa malu? Malu apa malu? Kudunya malu. Masa jadi kagak tahu malu? Kudunya malu. Ya, saya mungkin bangga, senang tinggal di perumahan yang namanya As-Syariah dan As-Sakinah. Wah, ini berarti nih klaster orang-orang yang agamis nih. Nah, itu kan kesannya begitu. Kesannya begitu, Pak. Saya ada di Tridaya itu perumahan apa itu? Perumahan apa? Ya ada syariah-syariah begitu. Tapi benar orangnya itu ya cingkrang gitu kan. Pakai cadar. Jadi orang-orang yang memang di lingkungannya itu dibentuk untuk berkehidupan yang agamis. Ya. Nah, orang alim itu akan menjauhkan perbuatan yang haram. Yang ketiga tandanya orang alim tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri. Merendahkan diri. Enggak mau nduwur. Apa enggak mau nduwur itu? Iya, pokoknya enggak mau nang dhuwur lah. Enggak mau di tempat tinggi dia. Maunya kalau seandainya datang ke majelis duduknya di belakang, ya. Sebelum ditawari masuk, enggak masuk. Pokoknya enggak mau lah. Enggak mau menampakkan diri. Enggak mau
memperlihatkan diri bahwasanya dirinya itu alim nggak? Orang alim nggak ada yang begitu, ya nggak mau begitu. Kalau sesungguhnya orang alim itu kayak begitu Pak, tandanya. Yang pertama jujur, yang kedua meninggalkan perkara yang menjauhkan perkara yang haram, dan yang ketiga adalah tawadhu. Tuh tipikal orang yang alim. Kalau bapak ibu melihat guru siapapun lah dia itu merendahkan diri, maka guru kita itulah sedang mengamalkan ilmu tawadhu. Walittaqiyyi, dan tanda, dan bagi orang yang bertakwa, salasu alamatin, ada 3 tanda yattaqil kadhiba. Yattaqil kadhiba waddi apa? Yattaqil kadhiba itu yattaqi itu maknanya waddi. Apa waddi? Takut untuk berbuat dusta. Yang pertama tuh. Yang kedua wal khabtha, dan takut untuk berbuat yang jelek. Dan yang ketiga wajalisus syarri wa yad'u syartrul halali makhafata an yaqa fil haram. Dan yang ketiga duduk bersama orang-orang yang buruk akhlaknya, dan meninggalkan setengah perbuatan yang halal, makhafata an yaqa fil haram, khawatir terjadi perbuatan yang haram. Tuh, orang yang takwa itu ada 3 tandanya. Tanda yang pertama, dia menghindari untuk berkata dusta. Tanda yang kedua, dia khawatir untuk melakukan perbuatan yang jelek, yang buruk. Dan yang ketiga, dia khawatir juga duduk bersama orang-orang yang gerombolan-gerombolan yang selalu mengajak kepada perkara-perkara yang bisa meninggalkan separuhnya perbuatan yang halal, sehingga dia mengerjakan setengah daripada perbuatan yang haram. Nongkrong di pos ronda, orang yang bertakwa nggak akan begitu, ngelihat dulu di pos ronda ngapain. Oh, timbang ngopi sama makan kacang rebus, nggak ada sedikit pun kegiatan-kegiatan yang bisa merusak ibadah. Nah boleh tuh. Tapi ketika di pos ronda ngomongin nggak karu-karuan, udah segera tinggalkan. Jangan pernah duduk bersama orang-orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang bisa merusak daripada kehidupan. Tuh. Yang berikutnya, ya Ali, wahai Ali, lisidqi salasu alamatin. Lisidqi, bagi kejujuran itu, salasu alamatin, ada 3 tanda. Jujur itu tandanya ada 3. Jujur ya. Jujur itu tandanya ada 3 nih. Nah ini kira-kira ini kita masuk nggak di sini nih, Bu? Jujur itu tandanya ada 3. Kira-kira ini ibu ada nggak di dalam nih ya? Insya Allah. Ini amalannya berat Bu, Pak. Enggak mudah. Amalannya berat. Banyak orang yang rontok gara-gara nggak kuat. Dengan apa? Dengan amalan ini. Padahal ringan tapi berat. Berat. Yang pertama, orang yang jujur itu ada 3 tanda-tanda. Yang pertama, kitmanul ibadati, menyembunyikan ibadah. Ada enggak di antara kita tengah malam jam 3 bangun bikin status di WA? Ada enggak? Dengan alasan pengen qiyamul lail. Ya, sahabatku yang budiman, sekarang jam 3, alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah. Ayo kita semua hidupkan sepertiga malam, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dunia beserta isinya. Ting, tulis di status.
Jam 3 malam. Tuh. Dilihat sama Kang Eko. Kang Redi jam 3 udah bangun bikin status nih. Masya Allah udah bangun Kang Redi. Nggak sengaja Kang Redi ngelihat apa namanya, siapa aja yang lagi status. Udah banyak, alhamdulillah gara-gara saya. Ya, Mas Wiono bangun, Mas Winarto bangun, ya istrinya juga bangun. Alhamdulillah tuh. Dia nggak sadar yang dia perbuat itu laisa minas sidq, bukan perbuatan yang jujur. Dia sudah menipu dirinya sendiri. Memang serba salah, Pak. Kalau kita ya serba salah juga memang. Pak Ustadz, saya makan niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, Pak Ustadz. Iya juga ya. Nah, kembali kepada hati. Kalau hati kita itu betul-betul lillah, nggak ada sedikit pun tanda kutip, insya Allah selamat. Tapi kan masalahnya kita begitu apa enggak? Itu masalahnya. Ya. Menyembunyikan ibadah itu enggak mudah, saudara. Enggak mudah. Lawong suatu ketika, ya, Kang Parihin lagi sholat duha, Allahu Akbar. Pak RW datang. Assalamualaikum, kata anaknya. Waalaikumsalam. Ada Pak RW. Ada apa Pak RW? Bapakmu ada, Nduk? Ada. Lah, Kang Parihin lagi sholat duha, kedengaran ada tamu. Waduh, ada Pak RW. Allahu Akbar. Nah, anaknya masuk, ngeliat bapaknya lagi sholat duha. Langsung dibilangin sama anaknya, Pak RW, Abah lagi sholat duha. Anak yang ngomong begitu kedengaran sama Kang Parihin. Waduh, anak soleh. Apakah itu jujur? Ya Allah, kitmanul ibadah. Orang jujur itu kitmanul ibadah, menyembunyikan ibadah. Orang wali aja, Pak, nggak mau ketahuan sama orang lain, Pak. Dan dia akan merasa berdosa kalau ada orang yang mengetahui dirinya ini sudah terdeteksi. Wah, merasa dosa besar, Pak. Nggak mau dia. Nih, kalau Bapak tahu saya ini wali, Pak. Ya. Kenapa Bapak nggak tahu? Karena saya nggak ngasih tahu. Ya. Nah, jadi tandanya orang jujur itu selalu menyembunyikan ibadahnya. Nggak pernah dipamer-pamer. Sholat di rumah 1 menit, Pak. Allahu Akbar, bismillah, assalamualaikum. Pas giliran sholat di musola jadi imam 5 menit, Pak. Apa coba maksudnya itu? Giliran di rumah bacanya inna atau kulhu. Kalau nggak kulhu ya inna. Iya kan? Sekali-kali ganti palak binas. Ya, sampai kata anaknya itu dia teka-teki sama kakak adenya, bang, ayah itu, ayo baca apa habis ini? Ina atau enggak, kalau kata dede kulhu, coba deh. Bener kata adenya kulhu tuh. Abang taruhan kalah. Bapaknya buat taruhan. Pas giliran sholat di musola jadi imam, bismillahirrahmanirrahim, dipaseh-pasehin. Ya. Waduh, ketahuan Kang Eko. Masya Allah. Tapi kalau ibu ingin dipuji laki, nggak apa-apa mamer, Bu. Mamer, ibu pamer sama laki ibu. Ibu dandan, nggak usah ada yang disembunyikan, nggak usah. Cuman konyolnya ibu-ibu zaman sekarang, giliran di rumah pakai dasar 3 hari nggak pernah dicuci, resep. Giliran kondangan ada 3 tempat, 3 tempat juga ganti baju dengan berbeda. Coba itu. Giliran di rumah itu dasar 3 hari nggak dicuci, dipakai itu aja. Kok Pak Ustadz tahu? Gue bukannya ngasih tahu. Ada yang begitu. Bukan mama sini, bukan. Ibu-ibu sini mah nggak usah ditanya. Lebih parah. Enggak lah, ibu-ibu sini masya Allah.
Kalau ibu nggak boleh menyembunyikan kalau ibu itu pengen pamer sama laki, pakai baju yang bagus, dandan yang cakep, sampai anaknya bilang, "Mama, tumben kok mama cakep." Orang biar papa kamu naksir sama mama. Emang selama ini papa nggak naksir? Boro-boro naksir ya. Papa kamu mah cuek-cuek saja sama mama. Kalau lagi ada maunya aja baru gitu. Curhat sama anaknya. Bener pas bapaknya pulang tuh, "Ya Allah, mama cakep amat hari ini." Waduh, girangnya itu Pak sampai keringetan kemana-mana. Masya Allah, papa yang bener akhirnya ngaca berkali-kali. Nggak apa-apa bu, ibu pengen mamerin kecantikan ibu sama laki ibu, itu malah ibu dapat pahala. Karena apa? Karena laki ibu seneng ngelihat ibu daripada laki ibu seneng lihat mama orang lain. Ya enggak? Iya, bagus melihat bininya sendiri, dapat pahala, ibunya dapat pahala, suaminya juga dapat pahala. Nah, kalau yang begitu jangan disembunyiin. Ya. Kalau mama sekarang kan beda ya. Giliran kondangan arisan cakep, giliran sama lakinya boro-boro cakep ya. Dandanannya ora. Makanya Bu, nanti besok sore itu minimal suami ibu pulang jam berapa dari tempat kerjanya? Jam 5 sampai rumah, jam 4 ibu udah rapih. Di depan rumah udah rapi, ibu pakai gincu, pakai minyak wangi yang ngambreng. Tuh. Bagian laki ibu nanti pulang, laki ibu dicium, bagian bau keringet Keringatnya laki ibu itu Masya Allah pahalanya gede Bu. Karena apa? Telah berjuang untuk menghidupi keluarga. Tuh. Nah, bapak juga harus begitu nyenengin bini. Pulang kerja, waduh, gua bau keringat, gua harus pakai parfum dulu, semprot kanan, semprot kiri. Biar bini pas meluk juga resep ngelihatnya. Ini mah mentang-mentang udah jadi pengantin lama lah, cuek aja. Ya kadang-kadang mandi juga 3 hari sekali. "Mas kok mandi jarang sih?" "Bagian lah gua udah laku ini." Begitu ngomongnya. Ya Allah. Nah, jadi orang jujur itu tanda yang pertama menyembunyikan daripada ibadah. Yang kedua, kitmanus sodaqoh, menyembunyikan sedekah. Nih, ini nih. Ya. Kang Eko bininya nyumbang 3 juta. Sama Kang Redi kagak ditulis. Yang lain diumumin. Pas sholat pas ada acara maulid misalnya, dari istrinya Kang Redi 300.000, dari istrinya Kang Parihin 300.000, dari istrinya Bang Jenal 400.000, disebutin semuanya. Giliran istrinya Kang Eko yang 1 juta kagak disebutin. Sambar geledek nih Kang Redi, langsung Kang Eko ini diomelin, "Mas bagaimana sih? Aku kan udah nyumbang 1 juta. Masya Allah. Itu kira-kira jujur apa enggak? Kagak. Orang jujur contohnya kitmanus sodaqoh, selalu menyembunyikan sedekah. Kalau pengen sedekah di kotak amal selalu ditutupin Pak, selalu ditutupin. Ya, persis itu Kang Taman sering begitu. Nggak tuh separate ya cuma 1.000. Wah gila 50.000 di awe-awe. Ini susah banget sih nih. Dianuin dulu ini susah mau dilipat ya. Biar orang pada ngelihat baru dilipat, ditutup begini. Orang udah ngelihat duluan. Kita manus sodaqoh. Jadi idealnya itu kata Nabi, tangan kanan yang sedekah, tangan kiri enggak ngelihat. Tangan kiri sedekah, tangan kanan enggak ngelihat. Begitu Pak. Yang ketiga, wa kitmanul musibah. Ini bukan maksiat ya. Wa kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Artinya apa? Ketika kita lagi kondisi susah, jangan satu RT tahu semua, curhat. Pak Eko, aduh saya ini begini. Aduh, laki saya udah ora danta Pak Eko. Ya giliran malam aja saya dianuin. Besoknya pula berangkat kerja kagak diapa-apain, kagak ditinggalin duit belanja. Mana anak pengen berangkat sekolah minta jajan. Aduh, saya sama laki saya kesel banget Pak Eko. Tolong kasih masukan ya Pak Eko. Terus gitu satu RT tahu.
Ya, musibah yang terjadi pada diri kita, kita dalam kondisi apapun, baiknya ketika kita memang sudah tidak mampu untuk menahannya, silakan. Karena butuh orang, butuh bantuan. Nah, enggak kalau butuh bantuan mah. Ya. Jadi begini, Pak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika itu beliau itu anaknya mau nyusu, enggak punya duit. Sampai nangis tuh Hasan Husain. Sayyidina Hasan nangis, Sayyidina Husain nangis. Kata Sayyidatuna Fatimah, "Ayah, ini bocah nangis bae nih. Ngapa itu?" "Kayaknya mau makan." "Emang di dapur nggak ada makanan?" "Nggak ada." "Coba ke rumah ayah ke rumah ayah." Ketemu sama Rasul, "Ayah punya makanan nggak?" "Kenapa emang?" "Ini Hasan Husain lapar, nangis." "Ya Allah, coba lihat di gerobokan." Di gerobokan Nabi nggak ada. Kondisi Nabi yang kayak begitu, kondisi Sayyidina Ali beserta keluarga yang kayak begitu, nggak ada yang tahu. Teman-temannya nggak ada yang tahu. Sampai suatu ketika Sayyidina Ali keluar pengen nyari rizki, ketemu sama seseorang yang minta tolong jualin kuda saya di pasar. Harganya terserah kamu lah. Dijual tuh harga dengan 2 kali lipat. Dapat. Nah, otomatis dia dapat untung, Sayyidina Ali. Di tengah perjalanan lagi kegirangan mencari rizki, dapat rizki lebih. Di tengah perjalanan ada pengemis. Itu kenapa duit yang baru dapat untung itu dikasih semua ke tukang pengemis? Ada yang kayak begitu, ada. Zaman sekarang ada yang begitu. Boro-boro ada. Ya. Masya Allah, pakai bisa kayak begitu. Kondisi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu idealnya itu pejabat yang kaya raya. Fasilitas negaranya banyak. Ada kuda, ada onta. Kalau kita mau mobil Alphard sama mobil BMW, mobil dinas. Ya. Tapi beliau nggak pernah secuil pun make. Kali pernah menteri-menterinya yang make. Sampai duit itu di Baitul Mal segudang penuh. Secuil pun nggak pernah makan. Bajunya cuma 2 helai yang dipakai sama yang dijemur. Sayyidina Umar. Padahal ada baju dinasnya, tapi nggak mau pakai. Suatu ketika anaknya lapar, masih kecil tuh. "Ayah lapar ya?" "Ya Allah iya, ayah ge lapar sama." "Udah kita puasa aja ya." "Iya dah, puasa." Nggak lama kemudian ngomong gitu, ada tetangga bertamu. Ngapain? Ngasih gulai kambing. Anaknya girang banget. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya Amirul Mukminin, nih orang rumah masak gulai kambing." Anaknya girang. "Hore makan gulai kambing. Udah ditaruh di meja makan. Pas mau dimakan, sebentar. "Kenapa ayah?" "Ayah, kita kan masih kuat puasa. Mumpung masih kuat puasa." "Ayah, tapi saya udah nggak kuat." "Ayah, kuatin. Takutnya ada tetangga kita yang belum makan. Udah kasih tetangga aja." Tuh Pak, dikasih tetangga Pak. Padahal beliau dalam kondisi kayak begitu Pak. Tetangganya nggak tahu kalau nggak ada makanan di rumah Sayyidina Umar. Anaknya sedih. "Ya udah Pak, dikasih tetangga." Tetangganya pas pengen dikasih diterima. "Makasih Tuhan." Tapi apa? Dia nggak mau lagi membalikan itu makanan ke Sayyidina Umar. Karena apa? Menyinggung perasaan. Sama aja menolak rezeki. Tetangga yang sebelah kanan dikasih lagi kepada tetangga yang sebelah kanan lagi. Tetangga yang sebelah kanan dikasih lagi kepada yang ke depannya. Yang depannya kepada sampingnya, sampingnya kepada sampingnya. Terus putar sampai balik lagi terakhir ke rumah Sayyidina Umar. Nah,
ini baki, gulai kambing, balik lagi ke kita nak. Emang ini rezeki kamu nak, monggo dimakan. La ilaha illallah, girangnya minta ampun Pak itu anaknya. Masya Allah. Sampai sebegitu para sahabat itu selalu mengutamakan apa? Mengutamakan orang lain daripada keluarga. Sayyidina Umar kalau pengen makan apa enak gampang banget Pak. Lah duit banyak, cuman belum pernah secuil pun make daripada kas negara. Kalau zaman sekarang nggak usah disuruh, langsung bikin undang-undang. Iya nggak? Zaman sekarang tuh undang-undang, fasilitas bupati, fasilitas gubernur, fasilitas menteri, fasilitas presiden, dibuat undang-undang. Fasilitasnya ini itu segala macam. Fasilitas anaknya ada 10, semuanya dikasih fasilitas. Ya, cucunya ada 30, di semua dikasih fasilitas tuh. Masya Allah. Kalau zaman sekarang begitu. Sayyidina Umar dan para sahabat yang jadi gubernur nggak pernah memakai duit negara. Nah, terakhir kitmanul musibah itu. Jadi tanda kejujuran ada 3. Yang pertama menyembunyikan ibadah. Tanda apa tadi? Tanda kejujuran ya. Tanda kejujuran itu ada 3. Yang pertama menyembunyikan ibadah. Yang kedua menyembunyikan sedekah. Yang ketiga menyembunyikan musibah. Tapi kalau musibah meninggal dunia ya diumumin ya, diumumin. Karena apa? Itu panggilan moral. Ya diumumin itu mah ya, diumumin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.